ada ya. Gabung sebentar. Narasumber kita kali ini kita akan ngobrol ya, ini dia. Hai. Sore Bu Barita. Sore, Pak Ganda. Apa kabar Bu? Sehat sore ini? Sehat Puji selalu ya. Tuhan, sehat. Iya, iya, Gimana iya. kabarnya Pak Ganda? Ya, Sibuk ya, ya? sehat Bu. Sehat, sehat Bu. Nah, ini walaupun pandemi ini kita di rumah tapi harus tetap kreatif ya Bu ya. Ah, iya dong. Ya. Tetap Gimana masih harus ini beraktivitas. apa? Aktivitasnya masih ini ya, eh, online coaching terus ya, Bu ya. Ya online, online aja sih online. Konseling sih, lebih banyak Counseling konseling ya. sih, Mas Ganda. Counseling, sorry, sorry, Mm-mm. counseling ya. Oke, siap. Iya, konseling online gitu. Jadi istilahnya telekonseling. Oh, telecounseling ya. Boleh. Jadi lewat online aja. Ya. Oke, Bu Barita, silakan memperkenalkan diri dulu, silakan. Apa? Background Ibu apa? Oh, Background apa? Oke, oke. Terima kasih ya Pak Ganda untuk kesempatannya sore hari ini. Perkenalkan nama saya Barita. Ya. Sehari-hari saya bekerja di Rumah Sakit Rujukan COVID, rujukan COVID pertama ya, Rumah Sakit Sulianti Saroso. Selama masa pandemi, kegiatan saya itu selain bekerja di rumah sakit, juga melayani konseling secara online ya. Saya bergabung di Psikodinamika dan juga ada juga yang konseling secara pribadi ya, secara online gitu. Tatap muka untuk saat ini di rumah sakit sudah menerima ya, karena uh, untuk penanganan terhadap pasien COVID itu sudah menurun Pak Ganda. Jadi karena Oh, sudah menurun, ya jumlahnya, jadi kita poli-poli di rumah sakit ini buka kembali untuk pasien umum, termasuk untuk poliklinik psikologi, bisa secara terbuka ya, tetap aman ya, karena kita tetap menerapkan protokol kesehatan yang yang ketat ya, prokesnya ya, ketat gitu. Kita pakai masker ya, menjaga jarak. Jadi pelayanan secara tatap muka itu bisa dilaksanakan. ya. Kemudian untuk mengisi waktu-waktu luang, saya menulis buku ya. Saya sudah menulis buku saya yang kedua ya. Ini Oh, yang kreatif kedua Bu ya. mengelola stres. Yes. Iya, yang pertama itu judulnya kesempatan terakhir. Itu isinya tuh tentang kisah-kisah orang dengan HIV/AIDS ya. Hmm. Itu 10 kisah di dalam buku tersebut. Nah, ini buku kedua saya juga keluar di masa pandemi ini di tahun 2021, mengenai bagaimana sih caranya agar kreatif mengelola stres. Karena yang namanya stres itu bisa bisa jadi kita nggak bisa menghindari kan Pak Ganda ya. Ya, Dalam pekerjaan kita, dalam aktivitas sehari-hari bisa bisa aja stres itu ada gitu, bisa aja kita alami. Jadi bukan untuk dihindari, tapi bagaimana sih caranya ngelola gitu, supaya walaupun kita dihadapkan pada berbagai permasalahan hidup yang bisa membuat kita stres, itu kita tetap bisa berkarya, tetap bisa berproduktif gitu ya, walaupun di ya, tengah-tengah keadaan situasi yang sangat sulit yang cenderung membuat kita bisa jadi stres juga gitu. Jadi nanti kita mungkin akan bahas lebih lanjut ya, Pak Ganda, apa sih isi buku ini gitu ya, atau apa sih, mungkin mungkin juga nanti ada pertanyaan yang terkait dengan stres atau permasalahan kehidupan, silahkan monggo gitu ya Pak ya, Ganda ya. ya. Nah, kemudian saya juga sudah berkeluarga, saya dikaruniai 3 orang putri ya. Jadi eh, apa sehari-hari saya juga harus membantu dan menemani anak-anak belajar juga secara online, secara daring. Ya mereka juga sudah cukup jenuh dengan cara belajar yang bersifat online ini, gitu.
Itu Pak Petrus ada bertanya tuh, Pak Ganda, Pak Petrus Suganda, sudah mulaikah? Sudah ya, Oh, sudah, kita sudah, sudah mulai. sudah. Ya, silakan, Pak. Ya, ya, oke. Baru mulai Pak Petrus Suganda. Ya, selamat sore Pak Petrus. Wah, apa kabar, Pak? Ini juga apa? Pak Petrus ini ya ahli apa? Kalau nggak salah ini apa? Tentang pembuatan web design dan wah ini ada Coach Ferdi Kawi. Wah, selamat sore Coach Ferdi Kawi, Coach Petrus Suganda ya. Kita santai-santai ngobrol sore hari ini bersama Bu Barita Ulina ya. Kita Ya, akan benar, Ganda. ah, ya ini kan saat ini sedang menulis buku kreatif mengelola stres ya Bu ya. Oh ya Bu, Iya, selain tadi di apa rumah sakit ya, rumah sakit apa Tuliani ya Bu ya, Profesor Dr. Tuliani Bu ya. sudah Ibu juga Suliati ini apa Sarono. online counseling di mana timnya Sering Poppy itu ya, online juga. Ya. Di Poppy Amalia ya, Poppy psikodinamika Amalia ya. bersama tim Poppy Amalia, ada beberapa tim termasuk saya salah satunya. Ya secara online sih kita menerima. Dan memang cukup banyak ya yang membutuhkan konseling ternyata gitu. Iya, iya. Jadi bukan hanya dari Jakarta, klien-kliennya juga dari luar kota gitu yang dari seluruh Indonesia gitu ya. Itu ada yang konseling, kemudian bahkan warga Indonesia yang di luar negeri juga ada juga yang menjadi klien saya di sana gitu. Jadi ya mereka Oh ya butuh Bu, ini kan bukunya judul bukunya buku kreatif mengelola stres. Nah ini tadinya awalnya apa Bu kisahnya Bu yang mendorong Ibu saya membuat atau apa eh, tertarik menulis tentang ini tentang stres nih Bu. Apa udah banyak yang Iya, stres Bu ya sekarang Bu? iya ya, apa ya? Pertama tentu saja karena saya melakukan observasi ya, karena kan waktu pandemi ini mulai muncul ya di Indonesia, itu kan pasiennya di bulan Maret tahun 2020. Nah, itu saya mulai terjun langsung dalam pelayanan pada pasien COVID. Saya masuk ke Oh, ruang bangsa, ke ruang isolasi, konseling di dalam gitu ya, memakai APD lengkap. Dari sekian banyak pasien itu yang saya tangani memang umumnya mereka mengalami salah satunya adalah stres. Selain mereka mengalami cemas, ya cemas juga ada, depresi juga ada. Nah, saya melihat rata-rata pasien itu mengalami itu, sehingga itu mendorong saya untuk menulis, itu menulis tentang stres ini. Tetapi uh, tema yang saya angkat dalam buku ini tuh bukan tentang orang-orang yang terkena COVID, tetapi orang-orang yang mengalami dampak secara ekonomi oh, gitu. Pada oh, pada tahun 2020 itu begitu banyak usaha yang tutup, begitu banyak perusahaan yang ya, apa yang gulung tikar ya, begitu banyak perusahaan yang PHK karyawannya ya, sehingga terjadi banyak pengangguran di Indonesia pada waktu itu. Itu puncaknya di bulan-bulan April, Mei ya, Juni dan seterusnya itu banyak sekali pengangguran. Nah, di situ saya ngobrol-ngobrol, saya banyak ngobrol juga dengan pengusaha-pengusaha, kemudian orang-orang yang punya usaha IO ya, kemudian ya. ibu-ibu rumah tangga dan beberapa orang yang minta bantuan saya, pertolongan saya pada waktu itu, sehingga dari situ akhirnya saya melihat oh, ini ada masalah nih ternyata gitu. Ternyata ada masalah nih di masyarakat yaitu masalah ekonomi. Kenapa masalah ekonomi itu menjadi sangat penting? Karena dengan keuangan yang menurun, ya mereka kan tetap harus menafkahi keluarga, harus tetap memberi makan anak, harus tetap membayar sekolah. Ya kayak anak saya nih ya sekolah di swasta kan uh, tidak malah jadi free misalnya ya gitu kan, tetapi bayarannya kan tetap berjalan walaupun sekolahnya itu dilaksanakan secara daring atau online. Jadi kita bayaran tetap, uang pembangunan tetap harus bayar. Kemudian makanan bergizi harus malah lebih banyak harus dikonsumsi karena kalau enggak kan kita akan terkena banyak penyakit khususnya COVID. Nah, Ya. karena itu keuangan yang kita butuhkan sebenarnya sama besar dengan sebelum COVID atau bahkan malah lebih. Nah, di sini dilema gitu konfliknya karena kepala keluarganya itu ternyata
di PHK atau dipekerjakan dari rumah saja yang gajinya itu berkurang. Bahkan ada Ya. teman saya yang cerita kepada saya, curhat gitu ya, yang dia dirumahkan, tidak di PHK, tidak diberhentikan, dirumahkan saja, tapi tidak digaji. Nah, itu Oh, kan berat ya ya, buat kepala-kepala keluarga. benar. Buat ibu-ibu juga berat. Dia harus masak, tapi uangnya nggak ada. Nah, kemudian ada beberapa orang yang akhirnya juga coba berhutang gitu ya, meminjam untuk menutupi kecukupan biaya kehidupan keluarganya. Nah, itu menurut saya menarik gitu karena di sini kita bisa melihat konflik itu terjadi karena adanya dampak dari pandemi ini gitu kan. Sehingga mereka pasti dong ngalamin stres. Tidak ada yang orang nggak punya uang terus nggak bisa nafkahin keluarganya terus dia happy kan nggak mungkin ya Pak Ganda gitu kan. Pasti akan ada rasa Ya, tertekan, akan ada rasa ya. kesulitan, pikirannya akan terganggu gitu. Sehingga banyak orang mencari jalan keluar. Nah, kalau dia mencari jalan keluarnya dengan cara yang kreatif, memulai usaha yang baru. Nah, di buku saya ini ada juga kisah gitu kan, di mana uh, dia akhirnya berhasil dan menjadi orang yang sukses gitu kan dengan hanya dari hobi anaknya gitu. Hobi anaknya ini adalah ikan cupang. Nah, dari situ aja dia akhirnya bisa sukses. Ternyata ketika mindset sudah benar, ketika kemudian apa yang dikerjakan juga niatnya baik gitu ya untuk menghidupi keluarganya, kemudian dengan usaha yang keras, dengan kreativitas yang ada, itu ternyata bisa menghasilkan sesuatu loh gitu. Tetapi ada juga ternyata saya lihat di data gitu ya bahwa ternyata kriminalitas juga meningkat gitu. Di di bulan Juli ya kan pengangguran tinggi, kemudian angka apa namanya angka kriminalitas juga ternyata meningkat. Itu bisa dilihat nanti di buku yang saya tulis ini, itu angka kriminalitas meningkat. Jadi ada orang-orang yang menganggur dan tidak tahu apa yang harus dilakukan dan akhirnya melakukan perbuatan yang tidak baik. Tetapi ada yang juga sebagian yang akhirnya dia bisa menghidupi keluarganya dan sukses. Nah, ini berkaitan sama respon ya Pak Ganda, respon Ya, orang gitu kan. responnya. Respon orang ini yang berbeda-beda. Seperti yang dibilang Pak Ganda tadi, biarpun kita di rumah aja, kita tetap bisa melakukan sesuatu, kita tetap bisa berkarya, beraktivitas gitu. Tetapi Ya, ternyata ada sebagian orang yang tidak bisa keluar dari perasaannya gitu, dari kegalauannya, akhirnya stagnasi hanya di situ dan stresnya semakin meningkat. Begitu Pak Ganda. Jadi itu yang mendorong saya sih. Saya ingin uh, orang tuh memiliki respon yang benar gitu di masa pandemi ini. Memiliki respon yang benar dari ya, mindset mindset yang salah, kemudian baca buku saya gitu kan, kemudian akhirnya dia memiliki mindset yang akhirnya dibenerin gitu ya. Kemudian mulai berubah nih pola pikirnya, oh ternyata salah nih cara berpikir saya yang seperti ini. Nah, responnya akhirnya jadi baik gitu, jadi benar juga gitu. Nah, orang kan harus tetap berjuang dalam kehidupan ya. ini kan gitu, Pak Gani. Oke, Bu. Nah, Bu, kalau sebenarnya stres itu ada levelnya apa enggak sih, Bu? Ada tingkatan. Jadi nggak ujuk-ujuk tuh orang tingkatnya langsung tinggi gitu ya. Jadi pasti dia ada mediumnya yang levelnya low dulu, kemudian ke sedang, medium gitu. Nanti jadi stresnya akan semakin meningkat gitu. Dari yang tadinya cuma deg-degan, lama-lama dia mengalami sakit perut atau sakit kepala, contoh gitu ya. Kemudian sampai akhirnya pada tahap di mana orang itu tuh terganggu kesehatannya. Itu. Oh, gitu ya. Ya selengkapnya bisa dilihat di buku saya ini. Buku ini benar-benar menyajikan apa gambaran bagaimana stres itu. Itu ketika dia nanti sudah tahu nih, oh ternyata saya mungkin ada di tahap ini gitu kan. Ya, Oh, ternyata saya ngalamin ini, oh saya ada di tahapan ini, itu segera harus langsung diatasin gitu stresnya atau sumber masalahnya itu harus dicari kemudian diselesaikan karena kalau enggak dibiarkan berlarut-larut kan akan jadi masalah yang lebih berat lagi yaitu ya, kesehatannya. Sementara di masa pandemi ini imunitas kan tetap harus bagus kan Pak Ganda, ya kan? ya, betul, Bu. Ketika seseorang mengalami stres, kan yang muncul kan hormon-hormon kortisol kan. Hormon kortisol ini menyebabkan imunitas juga jadi turun gitu kan dan kesehatannya menjadi terganggu. Nah, gimana caranya biar bisa ngatasin masalahnya? Nanti ada beberapa
kiat, ada beberapa trik, ada beberapa solusi ya, yaitu dengan dua pendekatan. Jadi saya sudah bahas saya tulis di buku ini dua pendekatan atau cara-cara ya teknik di mana nanti para pembaca tuh bisa melakukan secara praktis kepada dirinya sendiri gitu. Sebelum masuk ke tahapan konseling. Kalau memang masalahnya bisa diselesaikan sendiri kan nggak perlu konseling kan Ya. gitu. Tapi kalau nanti memang masalahnya terlalu berat gitu ya, butuh benar-benar support atau masukan-masukan dari orang lain profesional, silakan berkonsultasi kepada saya langsung juga bisa. Jadi khusus untuk hari ini juga Pak Ganda bagi yang membeli buku, siapa yang membeli buku itu dengan harga diskon dan juga free counseling kepada saya langsung Pak Ganda. Gitu. Wih, keren. Konsultasi bisa. Oke, ini Pak Petrus ada tanya, Bu. Stres itu dihindari atau dikelola, Bu? Dari Pak Petrus Suganda ini. Iya, terima kasih Bu Petrus. Ya, stres itu dikelola ya, dikelola. Jadi kita kita terkadang kita tidak selalu bisa menghindari, ya. Memang ada hal-hal yang kadang-kadang lebih baik kita menghindari kan. Tetapi kadangkala atau sering bahkan ada permasalahan-permasalahan yang justru kalau kita hindari malah menimbulkan masalah itu jadi lebih besar. Artinya gini, daripada saya stres, mendingan saya nggak usah gitu kan. Tetapi tidak semua bisa seperti itu. Jadi sebaiknya dikelola itu supaya di masa yang akan datang ketika ada permasalahan yang serupa atau mirip, maka dia bisa tahu caranya gitu untuk menghindari, untuk menyelesaikannya gitu. Jadi sebaiknya sebaiknya dihindari atau dikelola? Sebaiknya dikelola gitu. Tapi kalau tidak memungkinkan atau pada saat itu sumber daya tidak memadai ya, baik diri sendiri maupun orang-orang di sekitar itu lebih baik misalnya menghindari ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ternyata masalah itu menjadi lebih besar atau kalau dihindari itu akan memakan waktu yang lebih panjang lagi dalam penyelesaiannya, lebih baik dikelola aja. Gitu Pak Petrus. Pak Petrus dikelola ya stresnya ya. Silakan ada lagi Iya. yang mau diskusi atau mau tanya. Nah, ini ngomong harga bukunya berapa, Bu? Itu, Bu. Oh, untuk hari ini ya berapa? harganya bukan harga normal ya, harganya 119.000. Kalau harga normalnya 139.000 untuk harga normal. Untuk saat ini harganya 119.000. Jika memesan hari ini nih ke Pak Ganda boleh, ke saya boleh atau di komentar ini juga boleh di kolom komentar. Terima kasih Pak Petrus. Itu termasuk free counseling nanti ya sama Ibu ya. Iya, free counseling. Satu kali free counseling. Atau paling banyak 2 kali lah. Kalau misalnya belum selesai nih di counseling pertama, boleh dilanjut di counseling kedua. Maksimal 2 kali. Pak Petrus sampai permasalahan yang lagi dibahas itu dapat solusinya atau dia dapat pencerahan gitu ya. Dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Karena peran saya sebagai konselor sebenarnya bukan untuk menyelesaikan masalahnya dia. Bukan untuk menyelesaikan masalahnya orang-orang yang konsultasi sama saya, tetapi melalui konseling itu nanti seseorang itu dapat sesuatu gitu, dapat pencerahan, mindsetnya berubah gitu, sehingga dia saya tahu ternyata harus menyelesaikannya, ternyata caranya begini gitu. Lalu dia akan menyelesaikan sendiri permasalahannya. Begitu Pak Ganda. Jadi bukan saya yang menyelesaikan masalah orang itu, sebenarnya orang itu sendiri. Karena dia sudah bisa melihat potensi dari dirinya sendiri gitu. Dia jadi tahu, ternyata masalah ini tuh ternyata nggak terlalu susah ya sebenarnya gitu. Masalahnya ternyata cuma di mindset saya aja kok, ternyata cuma di pikiran saya gitu kan. Nanti saya akan bongkar juga di buku ini 10 penyimpangan berpikir ya. Jadi saya bahas di bab 4 ini tentang racun pikiran. Nah, sama seperti racun pada fisik, ketika setitik racun aja masuk ke tubuh kita, kita bisa sakit parah ya. Bahkan bisa menyebabkan kematian. Begitu juga pikiran kita. Kalau kita meracuni pikiran kita dengan pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran yang tidak baik, pikiran-pikiran yang negatif dan membahayakan jiwa, gitu ya, maka lama-kelamaan dia akan menyebar kan di dalam pikiran kita. Dan itu akan mempengaruhi ke seluruh pemikiran kita, seluruh tindakan kita, gitu. Akan dipengaruhi oleh
pikiran-pikiran negatif yang sering kita masukkan. Nah, uh, efeknya apa? Dampaknya ya tadi akan terjadi penyimpangan berpikir gitu. Misalnya contohnya kalau saya sering berpikir bahwa masalah adalah sesuatu yang tidak bisa kita tanggung, contoh gitu ya. Ya maka kita akan selalu jadi orang yang nggak bisa menyelesaikan masalah. Kalau saya mengatakan bahwa diri saya ini bukan orang yang pinter nih dalam mengelola stres, ya saya akan jadi orang yang nggak pernah pinter mengelola stres gitu. Jadi apa yang kamu pikirkan ya itu bisa meracuni pikiran kita seluruhnya dan itu akan mempengaruhi tindakan kita. Kalau saya mengatakan bahwa saya adalah orang yang hebat gitu ya, orang yang pejuang misalnya, ya saya akan jadi orang yang akan berjuang gitu dalam segala hal. Tapi kalau saya bilang sama diri kita, saya adalah orang yang apa ya? Saya sering menemukan pasien tuh selalu ngomong gini, saya orang yang gampang down gitu. Nah, setiap kali ada masalah dia pasti akan down. Karena orang itu akan dipengaruhi oleh cara berpikirnya. Nah, saya akan ungkap nih 10 hal ini sehingga orang tuh bisa mengoreksi, oh mungkin saya terlalu banyak kesini nih gitu kan. Saya sering melabel yang negatif. Saya sering membesar-besarkan masalah atau saya sering melakukan filter mental. Filter mental itu saya sering melihat sesuatu itu yang negatifnya, contoh kayak gitu dibanding yang positif. Padahal jelas-jelas yang positif itu nampak, tapi dia hanya ngelihat yang negatifnya gitu. Jadi itu nanti bisa dikoreksi sendiri loh Pak Ganda melalui buku ini. Bisa dilihat sendiri, bisa dikoreksi sendiri. Nah dari situ, oh ternyata saya tuh mungkin masalahnya cuma di sini nih. Gitu. Akhirnya dia bisa berubah, ya kan? Nah itu sih harapannya Pak Ganda. Saya berharap buku ini bisa menolong banyak orang, ya merubah mindsetnya, merubah cara berpikirnya, orang-orang yang tidak punya harapan lagi, kemudian setelah membaca buku ini, oh ternyata harapan itu tuh ada toh gitu kan. Orang-orang yang akhirnya bisa menemukan makna dari sebuah kejadian, dari sebuah peristiwa, bisa menemukan makna di masa pandemi ini nih, ternyata saya tuh harus bagaimana. Nah itu, jadi seseorang itu bisa saja nggak punya makna kan dalam hidupnya, nggak tahu dia apa tujuan hidupnya. Mudah-mudahan dengan membaca buku ini dia jadi tahu, oh ternyata saya punya tujuan hidup. Cuma selama ini saya selewat aja gitu. Tidak pernah berfokus pada tujuan hidup saya. Ya pokoknya jalan-jalan aja, mengalir seperti air. Ya sekarang kan airnya mengalir kemana dulu ya kan Pak? Iya, iya, iya. Kalau mengalirnya ke sungai bagus. Kalau mengalirnya ke ini ke got gitu, apakah kita harus tetap mengikuti aliran yang ke got kan nggak juga. Jadi Iya, betul. bahasa kan bahasa-bahasa seperti mengalir seperti air itu juga tetap harus dilihat juga kemana air mengalir gitu. Jadi kita juga harus melihat hidup kita. Kita ini sedang mengalir kemana sih hidup kita ini? Apakah mengalir ke kehancuran ataukah mengalir ke kedamaian ataukah mengalir ke kesuksesan? Kita sendiri yang bisa melihat itu. Nah, kalau kita sudah mulai menilai diri kita bahwa kayaknya saya ini mengalirnya udah salah deh gitu. Hidup saya kayaknya udah mengalirnya ke arah-arah yang nggak bener nih. Nah, kita tuh harus langsung putar haluan toh. Iya. Nah, bagaimana untuk tahu bahwa saya tuh harus putar haluan gitu. Nah, sering-sering melihat efek apa hasil dari kehidupan kita setiap hari kita harus mengoreksi itu menganalisa oh saya udah sampai sini oh saya sampai sini gitu oh ini yang belum saya kerjakan oh saya ternyata setiap hari tuh males ya bawaannya nah itu tanda-tanda stres juga gitu kan bawanya males kalau saya udah di kantor kok saya sakit kepala ya gitu nah itu coba ya dikoreksi diri sendiri kok saya kalau udah sampai di rumah kok bawaannya marah-marah gitu kok saya kalau udah sampai di rumah bawaannya apa nggak tenang gitu ya. Kok saya kalau malam nggak bisa tidur, susah tidur, nah itu tanda-tanda stres. Tuh kalau ngobrol sama orang, bawaannya baper, ya. Karena yang Oh, dibahas itu mungkin berhubungan sama masalahnya. Contohnya seperti itu. Jadi bisa bisa menilai diri sendiri. Di buku ini juga nanti ada ini Pak Ganda, apa uji diri sendiri ya sejauh mana sih kemampuannya daya tahan dia terhadap stres gitu apakah termasuk oh, rendah sedang tinggi nanti bisa dilihat saya ternyata termasuk orang yang
punya daya tahan stres yang baik atau enggak. Jadi bisa dilihat di buku ini, nanti bisa diisi sendiri, self assessment ya, self assessment untuk menilai kecakapan atau daya tahan dirinya terhadap stres itu bagaimana. Ya. Itu Pak Ganda. Oke. Ya, menarik Bu ya. Ini Gimana? berapa halaman Bu bukunya Bu? Berapa halaman bukunya? 198, 182 halaman. Wes, Di lumayan ya. luar kata pengantar dan lain-lain ya. Itu untuk isinya itu 180-an ya. 182. Keren. Gitu Pak Ganda. Baik, nanti sapa dulu Pak Bams Hipno. Selamat sore Pak Bams. Wah, Ini ahli hipno ya. iya, ini Hipno. arek Surabaya ya. Surabaya. Salam kenal juga Ya, buat yang baru bergabung. Iya, oke. Pak Ganda ada Jadi pertanyaan. ini pemesanannya nanti ya bisa DM ke Bu Rita langsung ya mengenai Boleh, buku ya. langsung follow ya, follow ini IG saya Barita_Uli, atau boleh melalui Pak Ganda juga nggak apa-apa ya Pak Oh Ganda. ya, ya boleh, Tapi siap. khusus hari ini harganya 119.000 plus free counseling bagi yang ingin konsultasi secara langsung. Maksimal 2 kali konsultasi. Konseling maksimal 2 kali ya. Wah, keren ini. Kalau 1 kali aja udah selesai masalahnya ya cukup 1 kali kan Pak Ganda. Ya. Gitu. Betul. Wah, oke Bu. Jadi boleh ditunjukkan sekali lagi Bu bukunya Bu. Oke, siap. Ini buku saya, Kreatif Mengelola Stres. Jadi saya bacain daftar isi ya. Ya, oke. Boleh ya Pak Ganda ya. Bagian Silakan, satu itu bagian satu saya membahas dampak pandemi COVID-19. Apa aja sih dampaknya? Saya mengangkat dari tiga dampak ya, dampak secara sosial, ekonomi ya, kemudian dampak sosial dan kesehatan ya. Nanti saya jelasin di situ. Kemudian bagian 2-nya tentunya saya harus membahas dulu nih tentang stres, ya kan? Stres itu apa? Karena kayaknya banyak orang yang nggak tahu ya itu tentang stres. Dipikir orang berpikir stres itu tuh penyakit-penyakit yang mengarah-ngarah ke gangguan jiwa atau kegilaan gitu ya. Padahal ya stres itu hari-hari kita bisa ngalamin gitu. Orang normal pasti mengalami. Nah, ya. Jadi akan saya jelaskan di situ stres, kemudian dampak stres itu apa aja buat kesehatan ya. Kemudian tadi mengenai tahapannya ya sampai akhirnya dia mengalami nanti stres berat tuh tahapannya melalui gejalanya tuh apa saja ya. Kemudian di bagian 3-nya saya membahas mengenai kebutuhan manusia versus tekanan. Jadi kita punya banyak kebutuhan kan. Nah, kebutuhan itu semakin besar pula tekanannya gitu. Ya. Jadi gimana? Ya, jadi saya akan menjabarkan ada 20 macam kebutuhan manusia. Nanti bisa dilihat saya tuh kebutuhan mana tuh yang saya belum dapat gitu. Karena kebutuhan yang belum didapat itu yang membuat kita kadang-kadang menjadi konflik gitu kan, menjadi stres. Nah, kebutuhan yang sudah dapat biasanya kita udah santai kan, ya kan Pak? Misalnya Pak Ganda butuh kasih sayang, dia udah dapat kasih sayang dari istrinya, dia nggak akan mungkin kemungkinan besar ya tidak akan bermasalah dengan kebutuhan itu gitu ya. Biasanya masalahnya di kebutuhan yang lain-lain gitu yang berkaitan sama kasih sayang itu. Tapi untuk mendapatkan kasih sayang gak perlu kejar-kejar lagi karena dia sudah mendapatkan kasih sayang itu. Contohnya seperti itu. Tetapi Pak Ganda butuhnya kebutuhan yang lain, misalnya kebutuhan bermain ya, karena banyak kerja gitu ya. Kebutuhan bermainnya kurang, akhirnya kalau kebutuhan bermainnya kurang dan tidak dicukupi ya akhirnya bisa menimbulkan stres. Nah, ini nanti akan dijabarkan seperti itu Pak Ganda. Ya. Kemudian tekanan itu apa yang membuat seseorang terpacu untuk untuk mencapai kebutuhannya, gitu ya. Jadi setiap kebutuhan tuh pasti ada yang namanya tekanan-tekanan juga. Misalnya mau sukses, kan pasti ada tekanan kan Pak Ganda, nggak mungkin lulus mulus aja kan nggak selalu gitu kan. Mau sukses, kemudian pasti ada tekanan juga. Misalnya
istri nggak mendukung gitu kan usaha itu, atau mau pergi prospek anak nggak ada yang jaga gitu kan, akhirnya ada tekanan dari dalam diri sendiri, aduh saya nggak bisa, misalnya saya nggak bisa. Nah itu eh, apa akan saya jelaskan gitu di bab 3. Kemudian bab 4-nya mengenai tadi racun pikiran, nanti bisa dikoreksi sendiri racun pikiran seperti apa sih yang banyak masuk ke dalam pikiran saya sehingga ini saya tuh nggak bisa sukses, sehingga saya ini selalu nggak mampu menyelesaikan masalah, contoh begitu. Kemudian di bagian 5-nya, nah ini masuk ke dalam kiat mengatasi stres. Di sini saya akan pakai 2 pendekatan ya, yang sangat mudah untuk diterapkan sendiri ya oleh masing-masing. Kemudian di bagian 6-nya tangguh dan kreatif di masa pandemi. Gimana caranya tangguh, gimana caranya tetap kreatif di masa pandemi ini. Dan yang terakhir, berbuat baik di masa pandemi COVID-19. Ternyata berbuat baik itu menurunkan ini loh, apa? Ketegangan psikis ya, sehingga akhirnya stresnya juga hilang gitu ya. Dia bisa tetap produktif gitu. Ya, ya. Jadi itu adalah bagian dari buku saya, ada 7 bagian yang masing-masing punya ini ya, apa punya keistimewaan yang masing-masing di tiap bab itu. Tuh. Gimana Pak Wah, Ganda? menarik Bu ya. Komplit sekali ya isinya ya. Wah, Ya, dengan harga yang mudah-mudahan sih. hanya 119.000 untuk pemesanan hari ini plus konseling. Wah, ini luar biasa sekali ya penawaran dari Itu, Bu Barita ini. ya. Itu sudah Bu murah Rita sih ya. Pak Ganda, karena kan di psikodinamika 1 kali konseling klien itu harus membayar 750.000 1 jam. Ya, ya, ya. Ya. Gitu. Baik. Jadi ini hanya Oke. dengan membeli buku ini saja bisa konsultasi dengan saya langsung. Ya boleh sekitar permasalahannya, boleh juga tentang buku ini ditanyakan langsung kepada saya juga silahkan. Gitu. Siap, siap. Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Selamat sore Bu Glesia, Pak Bam. Ya, salam kenal ya Pak Ganda untuk yang hadir pada sore hari ini. Ya, salam kenal. Ya, oke. Oke, kalau memang tidak ada, kita bisa akhiri ya Bu Rita ya. Jadi intinya di masa Ya, siap. pandemi ini memang eh, tingkat apa stres tiap orang itu berbeda ya. Kadang ada yang kena sakit itu sendiri dia sudah stres ibu ya. Mungkin saat Betul, rumah sakit penuh mau masuk rumah sakit juga nggak bisa ya kan walaupun betul. ada dana mungkin ya tapi karena apa daya rumah sakit juga penuh ya kan akhirnya harus isoman di rumah ya kan itu juga bisa stres terus yang paling banyak juga terdampak dari COVID ini juga dari teman-teman yang kena PHK ya Bu ya kena PHK Betul. terus Atau eh, pengusaha yang usahanya ekonomi tutup ya. ekonomi keluarga usahanya juga apa menurun drastis gara-gara pandemi ini ya tapi kita sebagai manusia yang ciptakan Tuhan paling sempurna ya tentunya harus mempunyai kreativitas Ibu ya. Ya jadi, seperti yang Ibu sampaikan Betul. tadi bahwa semua pasti ada jalan keluar ya. Semua pasti apa bisa kita lewati bersama tentunya dengan cara yang lebih kreatif dan tentunya dengan ketenangan diri dulu Bu ya, menenangkan diri dulu sejenak ya kan. Lalu kita berpikir apa yang harus dilakukan di saat-saat pandemi seperti ini. Nah, semoga memang pandemi ini memang saat ini kalau saya perhatikan memang agak menurun Bu ya. Setelah apa eh, kita melewati PPKM beberapa kali terus sampai ini apa vaksin juga sudah mulai gencar dan apa sudah banyak lah yang divaksin. Jadi kalau saya lihat ini udah agak melandai COVID, Ya, semoga. COVID-nya ya Bu. Semoga. Semoga ini Ya, saya sih segera tetap seperti berlalu, itu. COVID segera berlalu ya. Dan tentunya ini luar biasa banget Bu Barita telah menuliskan buku ya. Buku yang tentunya bisa dengan harapan bisa membantu kita semua ya, membantu dalam artian eh, ya inilah kenyataannya ya hidup ini seperti ini ya kita harus apa bisa melewatinya ya
Dan luar biasa sekali bahwa pembelian buku sudah termasuk nanti ada konseling maksimal 2 kali lah ya. Sekali harapannya bisa selesai masalah dari teman-teman semua. Jadi jangan ragu untuk DM ke Bu Barita di Instagramnya atau mau DM saya juga boleh. Oke, kita sampai di sini dulu Bu Barita. Nanti kita jumpa Oke, lagi di terima kasih Pak Zoom Ganda. ya, Bu ya. Di Zoom ya. Nanti kita Di Zoom ya, jadwalkan ke Zoom. Ya, ya, nanti mungkin untuk bisa bedah buku ya. Zoom bisa lebih interaktif ya, karena bisa lebih jawab langsung. Siap. Baik, terima kasih Bu Barita. Salam sehat selalu. Ya. Sama-sama Pak Terima Ganda. kasih Thank sore you. ini Selamat sore ngobrol-ngobrol semuanya. ringan sedikit ya. Ya, terima kasih semuanya. Abam, Felicia, yuk. Thank you. Thank you.